Mudah Allah Ta'ala mudahkan segala urusan beliau, mengabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu dijaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita yang hadir di tempat ini, mudah Allah Ta'ala sembuhkan segala penyakit bagi kita, dikabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca Nabi Muhammad SAW duduk di masjidnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan hati. Alladzina yadhkurullah, orang yang berzikir Allah Ta'ala maka akan diberikan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan ketenangan hati. Dalam kitab mengatakan bukan hanya mengenal Allah saja, tapi mengenal Nabi Muhammad SAW, tafsir, atau juga mengenal orang-orang soleh. Karena Al-Quran ini banyak sekali maknanya. Al-Quran itu banyak sekali artinya. Tidak mungkin Al-Quran itu dalam satu arti. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala akan tenang hati. Nah, para ulama tafsir itu mempunyai arti yang banyak. Di antara ingat kepada Allah Ta'ala adalah ingat kepada Rasul, agar mendapatkan ketenangan hati. Dan juga mengenang orang-orang soleh. Apabila disebut sejarah orang-orang soleh pada tempat tersebut. Alhamdulillah, kita semua diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah dan juga selalu sholawat kepada Muhammad SAW. Dan kita tidak dijadikan orang yang celaka. Ada orang yang dinamakan sa'id, ada yang dinamakan asyaqi. Siapa asyaqi? Orang yang beruntung, yaitu orang yang kutimah bi khairin, yang ketika dia meninggal dalam keadaan baik. Allahumma ij'alna minhum. Kita menjadi orang-orang yang sa'id, orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan sa'id adalah orang yang celaka. Man hutima bisyarrin, orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan jelek, seperti orang-orang kafir. Ada sebuah kisah adik sama kakak. Adik sama kakak ini, yang adiknya ahli maksiat, kakaknya ahli taat. Ini hanya kisah. Yang adiknya dari di atas, kakaknya di bawah. Yang ahli maksiat tadi dia hanya pengen tobat. Kebalikannya, yang di atas pengen masih maksiat. Akhirnya yang di atas tadi terpeleset, terjatuh. Dan akhirnya mengenai yang bawah. Kebalikannya, Allah muliakan tadi orang yang maksiat ingin kembali kepada Tuhan, mulianya langsung seketika. Kebalikan juga, yang tadinya ingin berkehendak maksiat ini jadi ahli syaqwa, ahli yang celaka. Makanya Allahumma anfurna wal muslimin minas syaqawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkanlah orang-orang muslim yang tadinya mereka termasuk orang yang celaka menjadi orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Bukan berarti orang bahagia itu orang yang bergelimang harta, bukan. Karena Muhammad SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, "Aukan di dunia tahdiru innallaha janaha ma'udatin, innallaha janaha ma'udatin, masa kafiran syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini
satu sayap nyamuk. Berarti murah sekali. Kalau seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk, dunia dan seisinya seharga sayap nyamuk, kalau seandainya, maka aku dalam hadis sucinya Allah Ta'ala tidak akan memberikan dia seteguk air, bukan secangkir air, tapi seteguk air. Sekarang keadaan orang-orang kafir dan ahli maksiat itu yang Allah berikan istidraj. Istidraj apa? Uluran kenikmatan, diulur-ulur, diulur-ulur, bukan naik layangan, diulur dengan kenikmatan. Pengen apa langsung cepat dapatnya. Beda kalau sama Islam, orang Islam susah dulu, mau dapat apa-apa susah. Orang kafir minta apa-apa cepat, itu namanya istidraj. Allah perburuan Allah. Mereka kita lihat berarti dunia ini bukannya apa-apa, bukanlah suatu yang apa-apa, bukanlah suatu yang mahal. Berbeda apabila seseorang muslim diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala, itulah yang paling besar. Diberikan apa? Al-Islam, itu sudah istimewa sekali. Apalagi diberikan kekuatan Islam, kekuatan Islam. Ada namanya Islam, ada namanya kekuatan Islam. Bagaimana kekuatan Islam tersebut? Beda, ya kan? Disebutkan kadal apa? Ayatun al-kufran. Hampir saja kemiskinan itu akan menjadi kekafiran. Al-ma'asi dari kufur. Kemaksiatan adalah akan mengantarkan orang itu kepada kekafiran. Emang dia Islam, alhamdulillah, tapi kalau sering-sering maksiat akhirnya akan mengantarkan kekafiran. Maka apabila orang tersebut diberikan kekuatan dalam Islam, maka adalah orang yang luar biasa. Bagaimana di antaranya tadi dengan diberikan istiqomah untuk selalu hadir tempat-tempat yang istimewa, hadir maulid, lagi hadir apa? Di antara kekuatan apa? Ta'amulu disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, orang ini ada namanya makanan tubuh, ada ya macam-macam, ya kan? Ada namanya apa? Bala-bala, itu makanan lah. Ta'amul jasad, ya. Ada apa lagi? Itu semua ta'amul jasad, tubuh kita. Perlu nggak kita makan? Perlu. Ya kan? Ada juga namanya ta'amul. Ta'amul itu ya tadi adalah pelajaran Islam, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, dan lain-lain. Itu sebenarnya ta'amul. Nah sekarang kalau saya ada orang nggak belajar 3 hari, kira-kira mati kan? Nah, berarti rohnya mati. Hanya sendiri kita di tubuh kita. Perasaan sudah seminggu nggak ada dengar pengajian, nggak dengar hadis, nggak dengar ini, biasa-biasa aja, berarti sudah mati. Dikatakan orang yang makan 3 hari itu bisa mati, contohnya. Berarti kalau orang 3 hari nggak ada, oh saya pengen belajar ilmu ini, kenapa kayak orang sakit kan? Udah 3 hari nggak ada, tubuhnya meriang, kenapa ya? Nah berarti sudah mati hatinya. Waliyadzubillah dari jangan sampai kita seperti itu. Apalagi yang kita kaji setiap malam ini, kita ini karya Allah bin Muslim Thahir, yang mana karya ini adalah menggabungkan antara 3 kitab, yang mana Imam Ghazali telah mengatakan apabila seseorang hanya fokus kepada ilmu fikih saja, bahaya tidak bahaya, maka dia akan menjadi faskun. Fisik itu orang yang ahli maksiat, melakukan dosa-dosa besar, melakukan
cium, cinta sama budaya, dipakai, dibuat berhubungan. Walian lebih baik kan? Menarik. Tapi kalau digabung, dalam kitab ini kan digabung, tauhidnya ada fikihnya, di akhirnya tentang ilmu hati. Maka dikatakan maka dia akan menjadi orang yang selamat. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memuliakan kita dengan apa? Dengan kemuliaan untuk bisa hadir majlis ilmu ini, hadir majlis maulid. Nah memang cobaannya tadi hadir maulid ini, hadir majlis ilmu ini memang cobaan luar biasa. Coba kalau seandainya kita sekali hadir, atau besok dapat kenikmatan yang besar, ya, maka akan ramai. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, kalau seandainya orang tersebut tahu apa yang ada dalam kajian-kajian ilmu, hadir maulid atau lain-lain, maka orang-orang itu akan ramai di tempat ini berdasarkan. Cuma di sini kan sepi, kan? Yang hadir apa? Malaikat dan malaikat hadir. Yang hadir malaikat dan manusia cuma sedikit. Dikatakan oleh sahabat, kalau seandainya tahu kemuliaan hadir maulid hadir ini, maka dia akan meninggalkan tokonya, dia akan meninggalkan rumahnya hanya untuk hadir ke tempat ini. Cuma kan tidak bakal tahu, Allah akan merahasiakan itu dan akan tahunya di akhir. Heran. Coba contohnya kalau seandainya Allah Ta'ala langsung berikan kepada kita, bahaya jadi fitnah ini, benar nggak? Yang tadinya bawa motor, tahu besok bawa mobil, hebat ya. Ya, kalau sekali hadir maulid aja langsung dapat mobil. Yang tadinya tak punya ini, dapat ini, bisa saja jadi fitnah. Jadi Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, Allah Latiful Khabir, Allah itu maha latif, maha lembut. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita ini akan mendapatkan kebaikan itu bukan langsung kontan, nggak bisa. Dikatakan oleh beliau, ada sebuah kejadian orang tersebut rajin luar biasa, nggak pernah absen dalam acara apapun. Misalnya dia ada acara belajar bagaimana, nggak pernah absen, dengan orang-orang yang hebat tentunya. Ketika itu luar biasa cobaannya, hujan lah, badai, petir, luar biasa. Nah ketika itu dia nggak hadir, cuma sekali setahun itu aja dia nggak hadir. Akhirnya apa? Dia dari mimpi, malaikat kasih tahu dia, coba kamu hadir ketika itu, kamu akan diberikan Allah Ta'ala kemudian yang luar biasa. Akhirnya mas tahu lah kita sekali hadir, masya Allah kan? Itu juga diantaranya orang soleh. Allah Ta'ala ingin akan dia jadi orang yang mulia. Setiap hari dia tadi sholat witir, setiap hari sholat witir, nggak pernah tinggal. Akhirnya tadi pas suatu malam itu Allah kasih sikap cobaan yang berat tadi. Yang namanya orang itu kan diuji, benar ya? Ketika itu malam-malam itu cobaan luar biasa, saking pikiran, apa pokoknya pusing macam-macam. Nggak cuma 2 rakaat doang, cuma 2 rakaat, 3 rakaat sampai itu. Dia tadi coba Allah Ta'ala, agar dia tadi akhirnya meninggalkan sholat witir tadi. Dia tadi mimpinya kan, kamu ini akan diangkat Allah Ta'ala menjadi kekasih Allah Ta'ala. Cuma gara-gara tadi malam aja nggak sholat witir, akhirnya nunggu 1 tahun lagi istiqomah lagi sholat witir 1 tahun. Nah begitulah. Jadi Allah Ta'ala tidak bakal memberikan sesuatu yang bakal kepada hamba-Nya, harus dengan sungguh-sungguh. Ini yang bisa kita ambil, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memuliakan kita, amin, dan juga mengabulkan hajat kita, amin, dan selalu sayang kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah